mengerjakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat melakukan perkalian dan pembagian pecahan dengan tepat. Kedua, melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik dapat menemukan penyelesaian masalah terkait perkalian dan pembagian pecahan dengan tepat. Ketiga, melalui media kertas lipat, peserta didik dapat melakukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, kita fokus dulu. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Diulangi ayat ini Bu ya. Bila aku sedang belajar, maka aku harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yes. Materi pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Afi. Anak-anak masih ingat tidak akan tentang perkalian dan pembagian? Tidak. Ya, mari kita ingat-ingat lagi ya. Kita ingat-ingat lagi dari pecahan. Coba Mbak Cindy baca. Ya Bu, pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan suatu kuantitas tertentu. Bilangan pecahan biasanya dituliskan dalam amplop B. Bilangan yang berada di atas garis pembesar disebut yang membilang, sedangkan bilangan di bawah garis pembesar disebut penyebut. Mas, sekarang Mbak Nadia coba ingat-ingat perkalian. Perkalian merupakan proses matematika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan perkaliannya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan peluang. Sementara pembagian merupakan proses matematika dasar di mana satu bilangan pecah rata menjadi bilangan yang lebih kecil sesuai dengan bilangan pembagian. Masih ingat ya tentang perkalian dan pembagian? Jadi kita simak video ini terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membahas tentang konsep perkalian pecahan. Di sini disajikan cerita Pak Adi, seorang petani palawija. Dia menanam berbagai macam tanaman palawija di ladangnya. Setengah dari 1/6 luas lahannya akan ditanami cabai. Berapa bagian luas lahan yang ditanami cabai oleh Pak Adi? Nah, di sini ada kalimat setengah dari 1/6. Sebenarnya, cerita tersebut adalah berkaitan dengan perkalian pecahan setengah dikali 1/6. Tapi bagaimana ya cara menyelesaikannya? Setengah kali 1/6, maka kita akan membuat pecahan 1/6 terlebih dahulu. Nah, berarti pecahan 1/6, satu kotak yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Maka di sini dikatakan sebagai pecahan 1/6. Kemudian kita taruh pecahan setengah di pecahan yang diarsir. Nah, di sini setengah. Maka ini dikatakan setengah dari 1/6. Berikutnya kita buat garis bantu agar lebih mudah mengetahui ada berapa banyak kotak seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kotak keseluruhan. Sedangkan kotak yang berhimpit itu ada 1. Maka setengah kali 1/6 adalah 1/12. 1 diperoleh dari kotak yang berhimpit, 12 diperoleh dari kotak seluruhnya. Berikutnya disajikan soal 3/4 kali 1/3. Maka kita akan membuat pecahan 1/3 terlebih dahulu. Ini adalah pecahan 1/3. 1 yang diarsir ya, dari 3 kotak yang ada. Kemudian ini dinamakan pecahan 1/3. Nah, yang diarsir ini kita letakkan pecahan 3/4 di dalamnya. Seperti ini. Nah, maka yang berhimpitan di sini ada 3 kotak. Ini disebut 3/4 dari 1/3. Agar lebih mudah, kita letakkan garis bantu di dalamnya. Kotak yang berhimpitan itu ada 3. Kemudian kotak keseluruhan ada 12, ya.
Maka 3/4 dikali 1/3 adalah 3/12. 3 dari kotak yang berhimpitan, 12 dari kotak keseluruhan. Kemudian 3/12 itu bisa disederhanakan menjadi 3/3, yaitu menjadi 3 dibagi 3 1 dan 12 dibagi 3 4, 1/4. Selanjutnya 2/3 dikali 3/4, maka kita akan buat pecahan 3/4 terlebih dahulu. 3 yang diarsir dari 4 kotak yang ada. Di sini warna kuningnya ada 3 dan 4 kotak keseluruhan. Maka warna yang kuning ini kita letakkan pecahan 2/3 tiap-tiap kotaknya. Di sini disebut pecahan 3/4 dan di sini kita letakkan pecahan 2/3, di sini juga 2/3 dan di sini juga 2/3. Maka ini dikatakan 2/3 dari 3/4. Setelah itu kita buat garis bantu seperti ini. Maka kotak yang berhimpitan yaitu ada 6 ya, dari kotak keseluruhannya ada berapa? 12 seluruhnya. Maka 2/3 kali 3/4 adalah 6/12. Nah, sekarang ada sebuah permasalahan. Coba di atas meja makan terdapat 3 box pizza. Setelah dibuka, ternyata semua box tersebut hanya terisi setengah bagian pizza saja. Berapa total pizza yang ada? Yuk kita lihat. Ada 3 box yang isinya setengah. Ada 3 box yang isinya hanya setengah pizza. Nah, berapa jumlah total semua pizza tersebut? Nah, kita pindah pizza setengah ini, kita gabungkan ke pizza yang pertama. Nah, jadi 3 box kali setengah pizza adalah 1/2 pizza. Selanjutnya, di gambar Adi terdapat foto dengan panjang 1/4 meter dan lebar 1/5 meter. Luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut, masih ada yang ingat tidak rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar, betul sekali, lebar. Nah, kita buat dulu 1/5 bagian. 1 yang diarsir, terus 5-nya tidak diarsir. Selanjutnya kita buat lagi 1/4, terus dibuat lagi garis bantu. Nah, dari gambar ini ada berapa yang diarsir semuanya? Yang warna kuning ada 21 dan semua jumlah kotaknya ada 20 sekali. Jadi dari percobaan ini ditemukan luas foto panjang kali lebar 1/5 kali 1/4, yaitu 1/20 sekali. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Amanda. Permasalahan kedua, PC mempunyai 3/4 yang berukuran 2, berikannya 1/2 atau setengahnya untuk warna. Maka berapa bagian yang diberikan PC tersebut? Mari kita lihat. Kue yang diberikan yaitu berarti 1/2 dari 3/4. Nah, pertama-tama kita bagi bagian menjadi 2, kemudian arsir 1 bagian karena hanya 1/2. Selanjutnya dari setengah bagian itu kita bagi menjadi sebanyak yang dibagi jadi 4. Kemudian kita arsir kembali berapa bagian? 3/4. Lalu dibuat garis bantu. Nah, jadi jumlah kue yang diberikan ada berapa bagian? 3/8 bagian.
Nah, kemudian ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Sudah bersama kelompoknya masing-masing. Sudah. Ini akan ibu bagikan yang tadi. Permasalahan 1. Di kamar Agi terdapat foto dengan ukuran panjang setengah meter dan lebar 1,8 meter. Berapa luas kertas yang diperlukan untuk mencetak foto tersebut? Nah, dari penjelasan video tadi, cara mencari luas foto yaitu dikali 1/2 dikali 1/4. Nah, melalui media yang kalian pegang, pertama-tama di kertas menjadi 2 sama besar. Kemudian diberi garis pada letupan yang kalian gunakan. Nah, jika sudah, arsirlah satu bagian. Nah, kemudian tadi dikali 1/4, maka satu bagiannya dibagi 4. Betul. Dengan sama bisa dilipat, kertasnya dilipat. Nah, kemudian jika sudah dilipat, diberi garis. Arsirlah berapa bagian? 1. Dengan metode yang berbeda. Nah, berarti daerah arsiran yang berimpit sebagai pembilang dan banyaknya kotak sebagai penyebut juga dihitung. Yang berimpit ada 1 dan yang kotak yang tertutup ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti luas foto tersebut adalah 1/8. 1/8. Ini kita bahas permasalahan yang kedua. Kita bisa baca dulu Mbak Nadia. Permasalahannya, masih mempunyai 3/4 lingkaran yang telah diarsir dan dia diberikan 1/2 untuk Mona. Berapa bagian yang diberikan Messi kepada Mona? Nah, mari kita coba selesaikan dari video yang telah kita pelajari tadi. Ini hampir agak berbeda dengan permasalahan yang kedua ya. Kalau pembagian, langkah pertama, siapkan satu kertas lipat berbentuk segi 4. Sudah disiapkan ya. Kemudian yang kedua, siapkan spidol dan penggaris. Sudah disiapkan. Kemudian beri kertas lipat sesuai dengan penyebutnya. Bagilah kertas lipat menjadi 2 bagian. Kemudian arsir 1 bagiannya dibagi penyebutnya. Jadi 3/4 dibagi setengah melalui media kertas ini. Yang pertama caranya dibagi dulu kertasnya menjadi 4 bagian. Mau dibagi dulu Mbak. Terus dibuat garis biar untuk mempermudah. Arsirlah 3 bagiannya menggunakan spidol hitam atau tinta hitam. 3 bagian.
spidol warna lain yang sini. Dari hasil dua lipat tadi salah satunya diarsir spidol warna seperti ini, seperti contoh ini. Ya. Jadi hasil pembilang terdapat pada kotak yang terbentuk dari tinta yang berwarna hitam, yang tadi hitam yang pertama. Kemudian ada 6, betul sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian hasil penyebut terdapat pada kotak yang terbentuk yang telah terarsir menggunakan spidol warna yang lainnya yang merah. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi 3/4 dibagi setengah hasilnya 5/4. LKPD selanjutnya ada permasalahan lain yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Jika ada yang tidak jelas atau kurang tahu bisa ditanyakan saja. Baik, semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD? Silakan presentasikan ke depan hasil kerjaannya. Kami akan mempresentasikan hasil penyelesaian tugas kami di LKPD, yaitu perkalian pecahan merupakan pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Sedangkan untuk pembagian pecahan, pembilang dikali penyebut dan penyebut dikali pembilang, atau bisa juga dikali kebalikannya. Pembelajaran terakhir, kalian bisa untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, yaitu memasukkan soal yang terdapat pada lembar terakhir LKPD. Nanti Ibu beri waktu 20 menit, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya ya. Anak-anak telah menyelesaikan soal dari tahap terakhir. Mari kita bermain kuis. Nah, ayo siapa yang bisa mengerjakan soal pertama? 3/7 dikali 2/5 menghasilkan, ya Bu, ya, jawabannya yang Bu, 6/35. Oke, coba kita lihat ya. Wah, ternyata betul. Kita senang teman-teman. Dan pada soal yang kedua, hasil dari 3/4 dibagi 5/7. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Oke, Mbak Nadia, berapa jawabannya? Yang D 21/20. Oke, mari kita lihat juga. Wah, benar, ternyata begitu kan. Nah, jadi sudah paham semua ya? Sudah. Nah, anak-anak, jadi berjam-jam pembelajaran kita hari ini, apa yang telah kita pelajari? Perkalian pecahan dan pembagian pecahan. Terus sekali. Kesimpulannya tadi apa? Perkalian adalah pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, kalau pembagian pecahan dikali kebalikannya. Terus sekali. Apa yang kalian sukai? Apa yang disukai Mbak Cindy dari pembelajaran hari ini ketika apa? Ketika mengerjakan LKPD, Bu. Nah, kalau Mbak Nadira ketika apa? Ketika mengerjakan kuis, Bu. Makasih. Kalau dari kalian ada yang masih belum paham tidak? Tidak. Nah, sudah paham semua ya? Sudah. Kalau lupa nanti belajar lagi di rumah. Siap? Siap, Bu. Nah, jadi evaluasi dan LKPD nanti akan dinilai, dan yang nilainya paling tinggi akan dapat hadiah. Jadi kalian nanti ketika mengerjakan evaluasi yang sungguh-sungguh ya, biar dapat hadiah. Siap? Siap, Bu. Nah, tak terasa sudah sampai akhir pembelajaran. Coba sekarang Mbak Nadia memimpin berdoa. Ya, baik, teman-teman, untuk sebelum mengakhiri
Selesai. Nah, terima kasih banyak anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak sekali salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon